Anak-anak, kali ini kita akan belajar pecahan desimal. Tentunya kalian masih ingat apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan bilangan bulat. Penulisannya tanpa menggunakan tanda garis membagi. Jadi, kalau dalam pecahan biasa itu kan ada tanda pembagi, misalnya seperti ini ya, 3/5. Nah, kalau dalam pecahan desimal ini tidak perlu menulis seperti ini. Nah, kalian masih ingat dengan nilai tempat pada bilangan? Pada bilangan bulat itu ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Begitu pula pada bilangan desimal. Ada yang namanya nilai tempat per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Kalau ibu gambarkan seperti ini. Nah, ini dalam pecahan desimal. Misalnya 0,135. Nah, di belakang koma, satu angka di belakang koma, ini nilainya per sepuluhan. Satu angka di belakang koma nilainya per sepuluhan. Dua angka di belakang koma nilainya per seratusan. Dan 3 angka di belakang koma nilainya per seribuan. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, 0,1 dibaca 0,1. 1 di sini nilai tempatnya adalah per sepuluhan. Maksudnya apa? Maksudnya ada satu buah per sepuluhan. Jadi 1 ini adalah 1/10. Nah, kalau 0,2 artinya ada 2 buah per sepuluhan. Jadi 0,2 sama dengan 2/10. Ya, mudah sekali ya anak ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan 0,01? Apa artinya? 0,01 artinya ada satu buah apa anak-anak? Ini satu buah apa? Per seratusan? Betul, karena ada 2 angka di belakangnya. Satu buah per seratusan. Per sepuluhannya 0, ya kan? Jadi 0,01 kalau ditulis dalam pecahan biasa adalah 1 per berapa? 1/100. Nah, sekarang 0,12. Artinya ada 1 buah per sepuluhan dan ada 2 buah per seratusan. Kita tulisnya begini. Ini satunya ini berarti 1/10. Oke, duanya berarti 2/100. Ya kan? 1/10 ditambah 2/100 hasilnya adalah 12/100. 12/100 ini adalah 0,12. Ini kita mengingat pengertian tentang pecahan. Nah, setelah itu kita juga akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Masih ingat kah anak-anak? Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, bagaimana kalau merubah dari pecahan biasa menjadi desimal? Iya, betul, penyebutnya dijadikan kelipatan 10. Contohnya adalah 0,1 ini menjadi 1/10. Begitu ya. Jadi kalau merubah dari desimal menjadi pecahan biasa, maka harus dibawa ke per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Nah, anak-anak bagaimana kalau 12/100? Berapa pecahan desimalnya? 12/100 pecahan desimalnya adalah 0,12. Nah, dan kalau 3/100 pecahan desimalnya adalah 0,03. Nah, sekarang kalau 25/1000 berarti 0, berapa anak-anak? 0,25 ya bukan. Kalau 0,25 berarti itu 25/100. Berarti 0,02
25. Karena per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Anak-anak sekarang bagaimana kalau dengan 2/5? Nah, 2/5 ini berarti penyebutnya 5-nya ini harus dibawa ke per 10. Menjadi per 10 berarti dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. Menjadi berapa? 4. 4 per 10. Berarti sekarang desimalnya adalah 0,4. Jadi 0,4 itu sama dengan 2/5. Nah, sekarang kalau 3/4, bagaimana ini? Apakah 4 bisa kita bawa ke per 10? Tidak bisa. Kita bawa ke berapa? Ke per 100. Berarti 4-nya dikalikan 25, ya kan? Nah, sekarang pembilangnya yang atasnya juga dikalikan 25. Menjadi berapa? 75. Sekarang 75 per 100 berarti sama dengan desimalnya berapa? 0,75. Mudah sekali anak-anak. Sekarang bagaimana halnya kalau kita menemukan dengan pecahan campuran? Sama pada prinsipnya. Caranya adalah, contohnya ini 2,5. 2,5 kan berarti kan sama dengan 2 ditambah setengah, ya kan? Nah, sama dengan 2 ditambah setengah itu berarti sama dengan berapa anak-anak? 5 per 10, ya kan? Karena dibawa ke persepuluhan. Mengapa ini menjadi 5? Berarti kan ini dikalikan berapa? 5, ini berarti juga dikalikan 5. Maka sekarang menjadi 2 ditambah 5 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ketemu. Tinggal sama dengan 2, ini dari sini. Ya kan? Ditambah, ini berapa ini berarti? 0, berapa? 0,5. Berarti hasilnya adalah 2,5. Jadi 2,5 itu sama dengan 2,5. Anak-anak mudah sekali. Sekarang kita akan berlatih lagi mencoba soal yang sedikit di atas ini tingkat kesulitannya. Nggak sulit sih sebenarnya ya. Sekarang kalau 93 per 250. Bagaimana ya? Nah, ini kita akan membawa ke pecahan desimal. Ingat anak-anak bahwa 93 per 250 artinya, ini artinya sama dengan 93 dibagi 250. Ya, kalian boleh melakukan pembagian seperti ini. 93 dibagi 250. Waduh Bu, ini kan 93, ini 250, lebih besaran angka yang dibagi daripada yang untuk membagi. Bagaimana? Nah, nggak usah bingung anak-anak. Sekarang kamu boleh menambahkan angka 0 di sini. Berapapun boleh kamu tambahkan. 1 boleh, 2 boleh, tetapi kalau 1 sudah cukup ya 1 saja. Karena menambahkan angka 0 di sini, maka sekarang kamu kan pinjam nih, kamu 0 nah di sini. Oke. Sekarang 0 kali 250 ya 0 toh. Nah, sekarang ke bawah 930. Masih ingat pembagian bersusun tentunya kalian. Sekarang sudah bisa 930 dibagi 250 berapa? 3 ya kan? 3 kali 250 berarti 750. Kamu kurangin ya. Oke, berapa anak-anak? 180. Tidak bisa lagi. Ya udah ambil 0 lagi. Nah, ini kan kamu boleh menambahkan berapa saja sebenarnya. Ya kan? Nah, sekarang 1800, kita nggak usah bicara nolnya dulu ya, dibagi 250. Berapa anak-anak? 7. Coba nanti kali hitung. 7 dikalikan 250. 1750. Kamu kurangi. Berapa anak-anak? 500 ya. Nah, sekarang 500 dibagi 250. Berapa? 2. Ya. 2 kali 250, 500. Sudah habis 0, ya kan? Jadi 93 per 250 sama dengan desimalnya berapa anak-anak? 0,372. Ya. Nah, ini kita mengingat
materi pelajaran waktu kalian kelas 4. Sekarang kita akan lanjut bagaimana kalau perkalian pecahan desimal. Anak-anak, perkalian pecahan desimal itu sangat mudah. Mengapa mudah? Kalian lakukan seperti perkalian biasa saja. Kalau sudah itu, baru kalian hitung berapa angka di belakang koma. Nah, kita langsung ke latihannya ya. Kita ambil contoh 0,6 kali 2. Anak-anak langsung saja. Ini abaikan dulu. Sama dengan 6 kali 2. Berapa? 12, ya kan? Nah, sekarang hitung. Ada berapa angka di belakang koma? Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, ya kan? Oke, masih ingat? Ada 1 angka di belakang koma. Ada 1 angka di belakang koma. Nah, ini Ibu tulis. Ini loh, ini 1 angka di belakang koma. Berarti kamu kasih juga angkanya sini, hitung 1 angka di belakang koma. Berarti sama dengan 1,2. Jadi 0,6 kali 2 sama dengan 1,2. Oke. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ya. Tetapi kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini. Boleh-boleh saja. Misalnya begini. 0,6 kali 2. Ini kalian boleh juga membawa begini. 0,6-nya kan berarti 6/10. Ya kan? Dikalikan 2. Nah, sekarang ini kan 2 kan berarti sama dengan 2/1, katakanlah begitu ya. Berarti ini, nah bisa disederhanakan. Nah, 10 dibagi 2 kan 5. 2 dibagi 2, 1. Berarti sama dengan 6/5. Ya enggak? 6/5 itu kalau disederhanakan berarti kan 1/5. Ya kan? 1/5 itu, 1/5 itu ya sama dengan 1,2. Sama. Nah, sama hasilnya. Nah, sekarang kita latihan lagi yang berikutnya. Bagaimana kalau kalian menemukan 7,5 kali 6,4. Sama anak-anak. Langkah yang pertama, kalian hitung 75 kali 64. Nah, sama 75 kali 64 kamu hitung. Oke. Berarti berapa ini? 300 ya kan? Ini berarti 450. Oke. Tambahkan. Berarti berapa anak-anak? Oke. Ini ketemunya di sini ya kan? Langkah pertama ketemunya di sini. Sekarang yang langkah kedua. Hitung banyaknya angka di belakang koma. Coba ada berapa angka di belakang koma? Pada soal ini ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Ya kan? Kalian sudah menemukan ada 2 angka di belakang koma. Jadi banyaknya angka di belakang koma itu ada 2. Nah, sekarang langkah ketiga, ini tadi kan ada 2 angka. Ada 2 angka di belakang koma. Ya kan? Sekarang yang langkah ketiga adalah hasilnya harus punya angka di harus punya 2 angka di belakang koma. Hasilnya harus punya 2 angka di belakang koma. Kalau tadi hasilnya 4.800, berarti kalau diambil 2 angka di belakang koma, berarti ini, ya kan? Ya, sama dengan 48. Oke, jadi 7,5 kali 6,4 sama dengan 48. Mudah sekali anak-anak. Coba Ibu kasih 1 soal, kalian kerjakan coba. 2,4 kali 0,5
kali 1,3. Bagaimana caranya? Pasti kalian bisa. Nanti kalian kerjakan dulu dua angka di depan ini. Kalau sudah ketemu, baru kalian kalikan lagi ke angka yang terakhir. Mudah sekali belajar perkalian pecahan desimal. Selamat berlatih, selamat mencoba. Ada banyak latihan-latihan soal di buku paketmu. Tetap semangat, belajar matematika itu menjadi lebih mudah. Terima kasih.